Manajemen hubungan industrial, ujian akhir semester yang saya kerjakan sendiri. Di sini ada konflik di perusahaan Tekken 2. Abstraknya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor konflik, akibat konflik, dan penyelesaian konflik di perusahaan Tekken 2. Objek penelitian adalah perusahaan Tekken 2, subjek penelitian adalah anggota Tekken 2, dosen pembimbing Universitas Ciputra. Dilakukan adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data, wawancara, dan dokumentasi. Penulis menggunakan validasi dan reliabilitas, triangulasi sumber dari pengolahan data yang dilakukan. Konflik di perusahaan Tekken 2, penyelesaian konflik dengan cara berkumpul dan berbicara baik-baik, serta penggunaan orang ketiga sebagai mediator. Ini yang terjadi dalam perusahaan Tekken 2. Latar belakang masalah, beberapa tahun terakhir perkembangan bisnis kuliner Indonesia terutama di Surabaya cukup berkembang. Berbagai makanan dan minuman baik asli dari dalam negeri maupun luar negeri semakin banyak di Surabaya. Kuliner yang tergolong baru di mata konsumen akan cepat mendapatkan respon. Mereka akan berbondong-bondong mencoba makanan atau minuman tersebut asalkan dapat menyediakan kebutuhan konsumen secara cepat dan tepat. Sehingga tidak heran apabila banyak resto atau kafe atau kebutuhan konsumen secara cepat dan tepat, sehingga tidak heran apabila resto atau kafe atau online makanan atau online minuman baru maupun hasil kreativitas baru memiliki daya tarik yang lebih tinggi. Di Surabaya banyak bermunculan perusahaan yang bergerak di bisnis makanan sehingga para kompetitor akan bersaing untuk menyediakan makanan seunik mungkin dan praktis yang belum pernah ada. Pada beberapa tahun terakhir ini kita bisa melihat perkembangan yang terjadi di industri makanan. Menjalankan bisnis baru itu tidak mudah, apalagi dengan beberapa orang yang baru dikenal. Peneliti adalah mahasiswa Universitas Ciputra yang membentuk sebuah proyek bisnis bernamakan Tekken 2. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan bersama 4 orang anggota. Proyek bisnis ini berdiri pada tahun 2014. Pada tahun 2015 di situ mulai menjadi konflik. Metode yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode peneliti dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk meringkas situasi, kondisi, atau fenomena realitas sosial yang ada pada proyek penelitian untuk mengetahui realitas di permukaan sebagai karakter, sifat, gambaran tentang fenomena dan kondisi tertentu. Nah, hasil analisa saya dari paper tersebut adalah setelah melakukan penelitian ini diketahui bahwa faktor dari konflik adalah komunikasi, peran kerja, dan kepribadian individu. Hal tersebut merupakan faktor dari munculnya konflik di dalam organisasi. Hal ini disebabkan oleh perilaku anggota Tekken 2 yang masih menganggap bisnis ini sebuah mainan, bukan sebuah pekerjaan serius. Jika para anggota memiliki skill komunikasi yang baik, konflik ini bisa berkurang. Selain itu, dalam penelitian ini kita mengetahui akibat dari konflik adalah solidaritas yang renggang, kehancuran kelompok, adanya perubahan kepribadian, dan dominasi yang terjadi dalam kelompok. Konflik berpengaruh terhadap perasaan dan mental. Konflik bisa ditangani dengan cara para anggota yang terkait berkumpul untuk membahas permasalahan dan berbicara dengan baik-baik. Selain itu, konflik bisa juga dibantu dengan orang ketiga yang menyelesaikan masalah. Nah, keterbatasan dalam penelitian adalah metode penelitian yang digunakan kurang relevan. Dan kesimpulan dan relevansi artikel dengan fenomena yang ada saat ini terkait dengan teori tersebut adalah saran bagi anggota Tekken 2, diharapkan bisa lebih berkomunikasi dengan lebih lancar. Selain itu, para anggota bisa berkomunikasi dengan bahasa yang baik, meskipun bersama teman sendiri. Para anggota harus bisa membagi dan mengatur peran kerja sesuai dengan kemampuan anggota. Jadi semua kerjaan lebih bisa teratasi dengan baik dan tidak berantakan. Anggota harus lebih terbuka, tidak egois, menerima dan mendengarkan pendapat dari semua orang.
Membangun hubungan yang lebih baik lagi seperti sebelum terjadi konflik. Memperbaiki kelompok dan lebih memajukan bisnis. Lebih rajin bekerja dan membangun rasa kepercayaan antar anggota agar tidak saling curiga dan saling menyalahkan. Para anggota harus memperlakukan semua anggota secara adil sebagai partner kerja. Saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini hanya meneliti konflik peran dan konflik kerja. Selanjutnya bisa menambahkan yang berpengaruh terhadap seseorang. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji kreativitas dalam organisasi, peran kepemimpinan. Penulisnya Kevin Tenggono dan Tina Melinda. Diterbitkan di Jurnal Manajemen dan Startup Business.